listener Bingkai Karya, tentunya masih bareng aku Wulan dan kali ini sedikit ramai karena aku sudah bareng teman-teman dari Rimba. Halo semuanya. Hai. Banyak ya. Ini lagi di mana sih guys? Lagi staycation atau gimana? Iya, Iya, bener banget. Kita tuh suka staycation gitu. Kalau udah mau weekend gitu, kita kayak, aduh, udah kangen nih berempat ngumpul. Oke. Tapi biasanya peralihan tahun ini kalian emang yang harus awal banget gitu ya? Gimana? Harus awal maksudnya, sorry. Biasanya kan apa peralihan tahun gitu kan ya, Happy New Hmm. Year, bla 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 gitu. Kalau kalian yang udah kita duluan aja gitu staycationnya. Oh iya Oh, iya iya, alah. benar-benar kita kita besok udah tahun baru kita Oh besok. gitu, Setiap hari selalu baru. Heeh. selalu baru. Oke, Baru. listener, ini kita bareng teman-teman Rimba, tapi sebenarnya masih belum lengkap ya. Tapi di sana kita perkenalkan sudah ada sang vokalis, adalah Tasya Dinar. Hai Tasya di sana. Eh, Itu dia. Dan kali ini juga ada Marvin Muhammad dulu sebagai bass dan juga vokalis. Eh, Dan di sampingnya kali ini udah ada Ivando Jeremy dari drummernya. Hai, Hai. Neng. Salken Salken. Salken juga. Oke, nah nanti kita bakal bahas guys pastinya untuk single kalian ya. Tapi aku juga mau ngucapin congratulations Kampiun yang bareng Bilal Indrajaya akhirnya udah rilis ya, udah menemani hari-hari kita dan cocok banget kalau sore-sore kita lagi pulang kerja ya ditemani sama lagu ini. Wah, thank you ya. Sukses Thank you terus Kak. buat kalian. Semoga berkenan. Oke, nah ini kalau kita ngomongin soal Rimba dulu ya, ini kan 2019 kalian hadir di industri musik ini. Mungkin kalau sekilas, kalau kita ambil kilas baliknya Rimba nih, sampai akhirnya bikin namanya juga Rimba, sekarang pun juga single udah banyak, dan terakhir single bareng Bilal ini. Gimana tuh ceritanya? Siapa? Siapa ya? Wah, boleh diupload deh. Oke, Jadi boleh. Gimana, eh, gimana Ivan? tadi pertanyaan apa ya? Gimana terbentuknya ya? Ya, bagaimana terbentuknya Rimba Ya, ini? jadi sebenarnya kami ini eh, 3/4 dari Rimba tuh sebenarnya teman sekolah. Aku, Pak Tasya, SMA? ya teman-teman sekolah dari ini dari Alma mater lah. iya satu alma mater dari SMP sama SMA gitu. Hmm, Aku Tasya sama Fari satu sekolah tuh dulu. Cuman memang dari pas sekolah tuh bisa dibilang nggak terlalu deket sih. Baru deket tuh justru ya itu tahun-tahun 2018, 2019 gitu. Akhirnya kita sepakat untuk bikin band, belum ada namanya waktu itu dengan mengajak Marvin, mutual friend lah, bisa Iya kenal sama sih. Marvin Teman gitu. Facebook kan? Temen Facebook, oh, Facebook ya Facebook. saling add ya, add friend gitu ya. Paling ingat. Belum main Terus? MSN dulu terus Facebook gitu. Iya. Iya. Oh, oke. Sampai akhirnya terbentuk Rimba ini. Sampai akhirnya pertamanya tuh bertiga dulu justru. Tasya belum belum gabung, baru baru Hmm, aku, Fari, sama oke. Marvin. Sampai akhirnya ada beberapa list nama. Kita mau coba sosok audisi sosok audisi kecil-kecilan gitu kali ya, Vin ya. Iya sih karena eh, kami ngelihatnya Tasya apa lu nge-approach dulu ya bahwa apa wah ini ke Tasya kayaknya punya ini nih udah mulai-mulai nyanyi punya solo karir gitu kayak suaranya Mm-mm. menarik dan ya masih kenal lah masih satu sekolah gitu kayak mungkin bisa tertarik untuk bergabung kali ya Iya, jadi ajak kita nyanyi kali ya. bener tuh udah ada list beberapa nama, salah Hmm, satunya Tasya. Nah, karena Tasya yang paling dekat sama kita, jadi kita ajak aja langsung ke studio. Terus udah tuh latihan ngejam di studio, eh, perkenalan lah hitungannya keluar dari studio. eh, aku, Fahri sama Marvin nggak pakai discuss gitu langsung kayak udah yuk Tas gabung aja yuk gini gini ini. Jadi langsung kita todong pakai pisau sama air oh. panas. Waduh, 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 waduh. Tapi Tasya waktu itu akhirnya mengiyakan kenapa? Karena merasa terancam itu tadi. Minyak ya. Demi nyawa Paras. Kenapa mengiyakan lebih ke kenapa enggak aja sih. Oh. Tuh kayak kebetulan start dari kenal jadi ya Hmm. ada apa ya ada rasa safe juga kali ya Ya. gitu. Oke. Tapi kalau Rimba sendiri ya kan 2019 sampai 2023.
apa sih yang bikin kalian akhirnya tetap buat solid bareng terus gitu? Apa sih makna rimba gitu? Mungkin kita mulai dari sebelah kanan saya, Marvin, silakan. Oh, tetap sama. Kenapa Rimba tetap jalan selama ini gitu ya? Heeh. Termasuk kamu juga masih ada di sini dan berkarya bareng teman-teman lainnya gitu. Apa yang kayak alasan kamu gitu loh, yang muatin kamu? Pada dasarnya ini sih, saya melihatnya Rimba itu ini loh, apa kayak outlet kreatif aja untuk kayaknya sangat ini ya bisa menemukan fulfillment masing-masing dari personil tuh punya kontribusi masing-masing. Mungkin menemukan nikmatnya juga kayak manggung, berkarya, rekaman, terus kayak sampai kayak media talk kayak sekarang gini nih kayak Mhm. satu paket itu mungkin menjadi bagian dari ini ya memuaskan hasrat kreatifnya itu sih mungkin kayak Oh, kan mesti anak-anaknya kan ngantor terus kayak iya iya. mungkin perlu ada apa ya pelampiasan kreatifnya itu mungkin ya Oh, sarananya mungkin dari ngeband ini gitu. oke, Jalan jadi terus ngerasa kayaknya. Yes. kayak ya ini tempat buat melampiaskan hobi-hobi kamu gitu ya untuk bermain bass dan vokal juga gitu. Iya, kurang lebih begitu. Sama untuk penulisan lagu juga apa ya? Ya itu sih, suatu ha- em, metode yang unik untuk mengekspresikan kreatif yang ada di dalam kepala gitu kayak wah Ya ya. ide orisinil itu kan kayak sangat menarik gitu. Dan Oke. gitu. Nah, itu kalau dari Marvin ya. Nah, terus kalau dari Ivan, Ivan kan juga sebagai salah satu yang cikal bakal lah ya. Cikal bakal dari Rimba sendiri sampai akhirnya bikirin kebentuk Rimba ini. Apa sih sebenarnya Rimba itu kalau buat kamu? Rimba tuh anak gua yang isinya kakak-kakak gua sih kayaknya. Gimana gimana tuh Iya, nih? dia paling muda Gua memang. paling Iya. muda, paling muda. Oh, iya iya iya. Sebenarnya beda beberapa bulan, cuman ya kalau diurutin gue paling muda gitu. Tapi Rimba Iya. anak gua, tapi isinya kakak-kakak gua gitu. Jadi kayak Iya. ya keluarga gitu ya. Belajar Hmm. hidup, belajar hidup sih. Rimba tuh bukan sekedar musik sih. Kalau buat gua tuh belajar hidup tuh di Rimba gitu. Oke. Kita langsung ke belakang sana. Ada sama kali Tasya ini kalau dari Tasya sendiri gimana Tasya? Apalagi mungkin banyak teman-teman cowok di sini gitu ya. Kamu cantik sendiri loh Tasya setiap harinya. Aku nggak dibilang cantik. Oh gitu. Tahan, tahan dong. Takut, 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 takut. Kompetitif ya. Kalau aku bisa cerita, mungkin buat aku rimba tuh jadi sebuah satu udah pasti family baru tadi seperti yang Ivan udah bilang, aku pun merasakan. Em, Tadi Marvin juga udah sempat apa wakilin bahwa ini jadi salah satu media atau channel untuk apa ya menemukan sparks lagi in my daily life, in my very basic life with the working stuff gitu ya. And apa yang membuat aku mau tetap bersama-sama sampai hari ini karena emang aku juga jatuh cinta sama proses kreatifnya bersama dengan teman-teman, Hmm, baik proses kreatif towards myself gitu loh, ya. Hmm. kayak dalam pengerjaan gitu. Jadi ya awal mulanya ya berawal dari itu tadi jatuh cinta sama Star kan gitu. Oke. Dan pada akhirnya bergabung di sini, bisa berkarya bareng-bareng, melakukan semua itu dengan sepenuh hati, Tasya, gitu ya. Oh, Betul. Oke, nah tadi balik lagi aku kan juga udah sempat spill ya kalau Rimba ini sebenarnya juga udah banyak banget singlenya ya, ada Diego Superego, Connection, See My Living Tone, dan terakhir Campion ini. Dan Campion ini sendiri kan sebenarnya kan dari kontemplasi keadaan hidup dan berdamai dengan segala kesedihan, kekecewaan, intinya rasa-rasa yang nggak baik gitu. Nah, apa sih mungkin highlight atau value yang pengen banget kalian sampaikan lewat lagu ini buat listener gitu? Hmm. Apa, Vin? Vin, Oh, Mbak Vin, yang Apa, Vin? dia penulis. eh Ya, penulis? Kampin sih mungkin ini ya mencari safe space dari dalam orang yang kita ingin banggakan gitu ya mungkin ya Mm-mm. karena mungkin kalau lagi sedih lagi larut dalam kesedihan kecewa sama keadaan hidup terus kayak kalau nggak bisa termotivasi oleh diri sendiri mungkin bisa termotivasi oleh orang tertentu gitu sebenarnya gitu sih konsep dasarnya
Jadi kayak yang mau disampaikan ya itu secerca harapan aja sih buat pendengarnya, mungkin kayak wow inspirasional juga ya mungkin gitu. Kalau berkah mah berkah ya bagus gitu. Eh, pada dasarnya gitu sih, cuman spreading message yang cukup positif aja bahwa masih ada harapan gitu di hidup lu gitu ya. Itu sih. Nah, Iya. Mm-mm. ini berarti cocok banget buat teman-teman yang sekarang mungkin di titik hopeless gitu ya di masa, karena setiap orang pasti akan ada di masa pasang surutnya gitu loh, kayak di bawahnya, karena kalau kata orang kan roda berputar gitu. Nah, tapi Betul. kalau Setuju. setuju Amin. kan. Nah, tapi di lagu ini sampai akhirnya Champion ini ditulis, sebenarnya alasannya itu apa sih waktu itu? Apa karena emang relate banget di posisi ini sampai akhirnya tercipta diksi-diksi indah ini, Oh. atau gimana sih? Pada dasarnya Diksi-diksi. diksi-diksinya ya. Ya dasarnya sih Diksi-diksinya itu loh. iya lagunya sih lahir dari nada dulu ya. Kan Mm-mm. kadang kita ngomong struktur lagu, ini mau buru Ya. banget nih. Ada chord, Keren. ada Ya, lirik, ada melodi, gitu-gitu kan macam-macam ya. ya. Ada gain. Ada game, Itu ada kalau ada master. kalau volume iya sih. Oh iya, iya. Ada itu Oke, jarang apa? Ada baik. low. Ada low, ada high, ada mid, ya gitu. Kayak gitu. Oke. Jadi ya kan biasanya kan orang bikin chord baru bikin melodi gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Ini balik, ini melodi dulu, baru kita kasih tuh chordnya. Setelah menjadi sesuatu yang cukup kohesif, maka kita kasihlah makna. Dan makna yang gue temukan secara bunyinya, secara karakter lagunya ya liriknya itu yang secara bunyi fonetis dulu tuh kayak Gelap bersembunyi lagi di bantaran ria. Jadi kayak ini sih pada dasarnya menemukan wujudnya pada sendiri dengan sendirinya gitu lama-lama oh terbentuknya mulai kelihatan alurnya gitu sih. Tadi pertanyaannya apa ya? Ya. Apa ya? Best. Tadi pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya adalah, lo tuh sebenarnya pas Oh, bikin, masukin. apakah emang Coba. message yang makna yang pengen lo sampaikan itu apa emang relate di dalam hidup lo? Apa emang Oh. sebenarnya lo lagi kayak ngarang-ngarang? Tasya, terima kasih banyak ya Iya udah iya iya bantu itu aku. sih. Jadi ya sorry Minum suka air putih ya? gak ada bantu. Ya itu sih. Biar Mm-mm. fokus. Kalau ngomong makna, ya ini sih emang Ya. kalau ngomong dari kontemplasi ya betul pasti. em, Mm. Kalau saya pribadi memang kadang-kadang ya suka ini aja sih merenung keadaan gimana nih Mm-mm. sebenarnya gitu. Ya, kira-kira hidup saya posisi gimana bisa lebih baik kah? Ada yang salah kah gitu. Mhm. Kayak lagunya sih kalau dari maknanya sih lahir dari Berangkat situ. dari keresahan ya, Pak. Belakang dari kesan boleh deh. Oh, oke. Boleh boleh boleh. Mm-mm. Mm. Baik, itu bantuannya ya. Nah, ini ngomongin soal liriknya nih, ini tadi kan aku sempat ngomong ya, kalau di sini tuh mungkin kata-katanya itu nggak semua orang familiar gitu kan ya. Mungkin kita bedah dikit, tidak Wah, apa-apa, boleh Marvin? boleh ya Boleh boleh. ya. Ini aku udah nulis di yang pertama, gelap bersembunyi lagi di bantaran ria, memento. Bacanya apa? Memento sekilas Memento, memento ya. Memento. Mm-mm. Memento sekilas mencabikan duka. Nah, ini kan pasti orang Mm-mm. itu harus kayak menelaah dulu gitu loh. Iya iya. Nah, ini tuh sebenarnya gimana gimana arti dari dua Ya. lirik ini, dua kalimat lirik. Nah, ini kan sebenarnya cukup ini ya subjektif, tapi kalau Mm-mm. gelap bersembunyi lagi di bantaran ria itu kesedihan yang bersembunyi di dalam kebahagiaan gitu. Karena Oh. pasti ada, iya kan. Mm-mm. Bantaran kan kayak bantaran sungai gitu. Mm-mm. Ibaratnya kebahagiaan itu sungai, terus tapi Mm-mm. di bawah air itu sebenarnya ada kegelapan juga gitu tanahnya. Gitu. Misalnya gitu ya. Kalau Mm-mm. misalnya mau ditafsirkan, iya metaforisnya gitu. Oke. Terus memento sekilas ini sih memento yang kayak kenangan-kenangan atau apa ya, kenangan indah atau souvenir Mm. ingatan memori indah itu bisa mencabikan duka juga gitu. Jadi kayak apa ya, uh, terkadang ingatan bahagianya itu bisa menaklukkan kesedihannya itu sebenarnya gitu. Mm. Jadi kayak pasti akan dipampar itu antara being happy, being sad gitu ya. Oke. Iya. Itu sih. Marvin, ini kayaknya yang kalimat awal ini banyak orang ya, mungkin beberapa gitu di antara kita yang gelap bersembunyi lagi di bantaran ria itu jadi kayak gambarnya orang yang ketawa hahihi ketika di tongkrongan itu bahkan kita Ya, tahu dalam ya. hatinya loh ya. Bisa aja kan orang kayak ya Mhm. maksudnya badut aja bisa sedih di dalam hati Iya. gitu kan Mhm. gitu kan Aduh. Pagliacci gitu. Oh, oke oke. Aduh, Ivan pernah nggak sih Benar. kayak gitu? Hmm? Kayak
bagaimanapun hari ini aku harus terlihat bahagia, tersenyum ya, meskipun mungkin di dalam hati aku sedang tidak baik-baik saja. Pernah nggak sih Wah, kayak itu gitu? ya banget sih. Iya, Itu ya banget. Itu Daily ya banget. life, iya emang udah ini tuntutan aja kadang-kadang. tuntutan parah sih. Hmm, Iya banget. Gue oke. beberapa kali kalau gue pribadi ya, makanya kalau nambahin Marvin, gue beberapa kali tuh dicap sebagai badu tongkrongan kadang-kadang, padahal ya dalam hati gue juga habis Orang. habis pulang nongkrong gitu, ketawa sampai pagi gitu. Gue di jalan juga kayak mikir Iya, keluarga gue apa kabar ya gitu. iya, Iya. kangen nggak gitu ya. Gitu. Aduh, iya sih. Kalau Tasya tipikal yang jago banget menyembunyikan perasaan itu atau gimana, Syah? Gimana Vin dong menurut kalian? Dia kadang bisa kadang enggak lah. Kadang Oh, Tapi cenderung sebenarnya ekspresif. Iya. Kalau untuk benar-benar menelaah emosi, mungkin butuh waktu kali ya untuk digest iya semua sih. gitu. Karena kan kalau dari sebuah kejadian gitu ada reaksinya, tapi Mm-mm. kayak ada sisaan-sisaannya tuh yang belum didigest kan. Nah, itu beda tuh, beda sesi itu biasanya gitu. Aduh, kayaknya hampir sama ya semua perempuan di dunia ini. Oke, oke. Nah, balik lagi sama lagu ini ya. Kalau dari segi produksinya, mulai dari nulisnya, terus mungkin produksi dan lain sebagainya sampai akhirnya rilis, ini gimana? Apakah ada tantangan tersendiri, ada challenging tersendiri gitu buat Rimba? Mungkin aspek ini ya kolaborasi sama Bilalnya mungkin yang cukup challenging ya. Oke. Ya, bisa dibilang Eh, gitu. Gini sih pada dasarnya kan ngajak Bilal tuh karena eh, saya ngasih 3 opsi gitu tiga lagu ke dia kira-kira suka yang mana. Oh ternyata dia tertariknya sama Kampiun. Oke, Mm-mm. terus kayak lama-lama dia pelajari kok "Vin, susah juga ya lagunya ya begitu kayak kayak mungkin akhirnya itu jadi kendala juga pas rekaman cuman akhirnya kita coba-coba terus sampai akhirnya dapat nih yang mantep gitu mungkin kendalanya lebih ke pas rekamannya aja sih terus kayak asli kan lagunya bukan duet ya kan Mm-mm. dua penyanyi yang bareng gitu jadi kayak harus pinter nyari tempat juga tuh bagi suaranya gimana siapa yang ngambil siapa yang mengambil bagian apa kapan gantiannya gitu-gitu ada nyanyi backing vokal juga ganti-gantian gitu sih itu sih mungkin kalau ngomong teknis pembuatan Oh. kesulitannya sih itu mungkin. Oke. Nah, tapi pada dasarnya semua udah berjalan baik lah ya sampai finish baik sih. selesai ya. Iya alhamdulillah ya. Oke. Nah, kalau di artwork sendiri ini kan ini juga ada teman-teman Riba, termasuk juga Bilal ya dengan konsep sedemikian begitu kayak ada apa ya? Apa sih nyebutnya itu efek atau apa sih? Nah, itu itu gimana? Konsep itu apakah memang ada sesuatu yang nilai di balik itu semua atau gimana? Sebenarnya kalau dari untuk presentasi si artworknya sendiri memang ada makna-makna tersendiri ya yang direspon dari lagu Kampiun tersebut. Hmm. Cuman kebetulan yang membuat tuh kan manajer kita. Kebetulan aku wakilin aja kali ya. Cuman nggak tahu nih Ya, ya. tepat apa enggak. Ya. Cuman yang dirasakan tuh dengan lagu Kampiun ini kan sebenarnya benar-benar apa ya dalam dengan semua apa ya rangkaian instrumen yang ada di dalamnya gitu kan dinamikanya naik turun terus ditambah dengan apa message yang mengenai perenungan. Nah, itu tuh dekat sekali dengan kaca. Jadi itu tuh sebenarnya bukan efek tapi lebih ke kayak anyaman. Bisa dimulai dari anyaman gitu kali Oh ya. iya, Ngerti kan maksudnya? ya tahu Cuman tahu. dipasangnya tuh berbeda-beda karena memang ada banyak arah, ada banyak angle yang Hmm. bisa mencerminkan kita tuh dari si perenungan tersebut. Hmm. Oh, kenapa tetap ada kita semua? Karena memang yang bercerita kan kita ya. Ya. Oh, sih, Dia tuh Oke. orang-orang pada sedih, betul. merenung Dari sedih. potongan. Arahannya sih gitu saya lagi merenung gitu ya arahan Hmm. ekspresinya kira-kira mukanya gimana gitu sih. Sambil megang piala gitu ya, kayak sedih tapi Oh sebenarnya tuh iya. tenang gitu. Ya, terus bagian dari keinginan kita juga kita belum pernah nih mejengin muka di artwork kayaknya gitu. Betul. Semuanya bareng gitu. Ya, Betul. ya. Itu sih Hmm. satu rubriknya gitu juga kali ya. Yes. Mm.
Oke, nah itu ya kalau cerita di balik artwork gitu ya sampai akhirnya ada mereka dan tadi dengan konsep-konsep yang udah dijelasin. Setelah Kampion ini rilis ya, karena ini juga sudah penghujung tahun menuju 2024, Rimba apakah sudah menyiapkan sesuatu yang akan mengejutkan kita lagi di Ada tahun dong. kapan itu? Banget. Iya. Apa-apa? Ap- Apakah itu? Apakah itu nanti dong? Kan kejutan. Oh iya sih. Iya, benar-benar benar. Awal tahun benar. ada awal tahun. Mm. Awal tahun Januari berarti ya. Januari ada. Ya Kak, ya didoain aja lancar ya. Jadi di Amin. Januari udah bisa dinikmati. Kalau ngomong dalam setahunnya ya menuju album lah ya, insya Allah. Menuju album. Menuju album. 2024 album sih. Betul. Ntar Oke. Januari ada sesuatu. Apa ya? Suatu apa? Kalau nggak salah. Adalah ya. Awal-awal, pertengahan, akhir. Aku masih mengejar ini. Janjiin apa-apa lah. Nggak bisa janjiin apa-apa, tapi yang udah pasti big goals kita adalah album akan keluar di 2024. Pengennya, Oh, pengennya sih ya mungkin quarter 2. Setelah quarter 2 lah. Setelah quarter 2 tuh mungkin album. Heeh. Ntar Januari ada sesuatu. oh, Kita nyiapin lagi biar iya. ya, fresh lagi, fresh. Heeh. Fresh, apa ya, fresh market gitu. Ya, fresh market. Fresh care, fresh care. Cash care. Mm. Oke. Mm. Intinya ya apapun karya kalian pasti kita menunggu ya. 2024 Terima kasih. nanti. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, nah Rimba, untuk tadi kan kita udah ngobrolin ya di single kalian ya yang Kampion ini bareng Bila Inderjaya. Ini buat listener yang pengen banget dengerin, di mana aja bisa dengerinnya. Di mana-mana ada sih. Di semua digital streaming platform tuh udah ada. Spotify, YouTube Music, iTunes, segala macam udah ada sih. Semua digital. Di internet udah ada semua lagu kita. Cukup. Tinggal search aja di situ ya. Saya search. Saya Rimba Kampion sih. Iya. Kadang-kadang search-nya tuh search-nya Kampion. Cuman biasanya yang muncul pertama tuh bubur. Bubur Kampion. Nah yang kedua baru biasanya Kalau Kampion lagu, Rimba. lagu itu, iya benar sih. Oh gitu ya. Betul. Aku Kampion Rimba keluarnya kalian kok. Ya kan Kampion Rimba, kalau Kampion aja yang keluar Oh. bubur. Bubur. Oh gitu. Iya iya iya. Kampion. Jadi sekarang kita punya pergumulan gimana caranya jadi top of mind ngalahin bubur. Iya. Sekarang kita adalah bubur. Iya. Kita benci bubur. Cara SEO-nya Aduh gimana? aduh. Angga. Oh iya. Tuh kan Kak, bener kan aku badut tongkrongan tapi sebenarnya Aduh. Wah ini kebayang kalau misalnya nggak ada kamu, sepi pasti, sepi. Asli. jadi mana ya? Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya, Fit. Oke. Ya, nah ini buat Rimba karena tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol sebentar ya. Karena harapannya sih 2024 kalian main sih ke Malang. Nanti kita ngobrolin. Amin. Amin. Dihadirkan saja. Wah, pengen banget. Ditunggu. Oke deh, kalau gitu. Teman-teman Rimba, thank you banget ya buat waktunya kali ini. Semoga kalian terus sukses ya. Karena kalian Amin. Terima dan kasih diterima likewise. banyak orang pastinya. Sama. Oke, sukses terus semuanya. Dan thank you juga buat listener yang udah dengerin kita. Bye semuanya. Bye. Sampai jumpa di Malang. Makasih Mbak Wulan. Yuk.